Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%. Karena jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung lihat ya situasinya maskulin. The Hermit, Two of Pentacles, Five of Swords, the Knight of Cups, Two of Wands, Six of Pentacles. Pada akhirnya rahasia yang dia simpan ini akan sia-sia. Dia juga merasa tidak nyaman ya tentang status singlenya dia, atau dia merasa tidak stabil hidupnya. Eight of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan Virgo, Earth sign, Air sign, and Water sign. Ya, ini ada Virgo and Fire sign. So, untuk maskulin, ada keinginan kamu rencana untuk kembali kepada keluargamu atau pasanganmu ya, ingin stabil lagi, tapi ini butuh waktu ya dalam perbaikannya. Salah satunya ya bisa sampai 8 tahun ataupun ya beberapa keturunan kamu ya baru kamu bisa perbaiki, dan ini butuh kerja keras, butuh kesabaran ya, karena di sini mau nggak mau rahasia yang kamu simpan pada akhirnya terungkap ya, dan kamu baru merencanakan untuk bisa kembali ya tentang orang lama ya, setelah kamu tidak nyaman dengan kehidupan yang selama ini kamu sembunyikan ya. Ilmu spiritualmu juga tidak seimbang ya maskulin, dan ini membuat kamu ya mau nggak mau harus mencari pilihan lain ya, mencari seseorang yang memberikan energi kestabilan hidup. Aku ngelihatnya. Dan ya maskulin di sini ragu untuk memperbaiki diri juga, karena dia merasa ngapain sih memperbaiki diri, toh gua nggak ada masalah, ngapain sih perbaiki spiritual, semuanya butuh logika gitu ya. Jadi kayak kalau nggak kerja nggak dapat duit gitu ya, nggak dapat rezeki kalau nggak kerja. Kalau hanya ngandeli spiritual nggak mungkin lah. Itu pikiran piciknya si maskulin ya. Padahal itu terkoneksi ya. Semuanya saling bersambung ya. Dan mau nggak mau ya maskulin tersiksa dengan egonya dia sendiri, tersiksa dengan logikanya dia sendiri. Dan dia ada rencana untuk kembali ke kamu, tapi dia harus
memperbaiki pembayaran karmanya dia dulu di masa lalu. Ada yang sudah menjalaninya 6 tahun yang lalu, ya, jadi kayak dosa di masa lalu gitu ya, entah 6 bulan atau 6 tahun yang lalu, ini harus diperbaiki ya maskulin. Perbaiki lagi tentang perbuatan kamu ya, entah itu secara manipulasi ataupun secara ilusi ya terhadap feminim. Feminim sih menerima aja ya tentang rahasia yang disimpan, feminim sudah tahu gitu. Nah, harusnya si maskulin ini harus lebih peka, lebih cepat, gercep ya. Kalau memang mau sukses lagi ya harus gercep gitu loh. Kita lihat situasinya maskulin. The World, the Page of Pentacles. Kamu udah ragu ya dengan dunianya sama orang baru, udah ragu nih. The Lovers, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Six of Wands, and the Queen of Wands. Three of Cups, Four of Cups. Penyesalan itu selalu di akhir cerita, dan kamu juga kecewa dengan sesuatu yang dimulai berbau seksualitas sebenarnya ya. Ada komunikasi yang membuat kamu kecewa karena adanya perselingkuhan atau kebahagiaan yang diraih sama feminim. Di sini feminim kayaknya nerima kehidupan baru ya, dimulainya. Kayak aku lihat nih, feminim kehadiran orang baru atau pekerjaan baru, dan ini membawa kesuksesan karena ini adalah hasil perbaikannya feminim ya selama bertahun-tahun ya. Memperbaiki spiritualnya udah nggak main-main jadinya ya. Dan maskulin merasa kecewa, kehidupan dia juga nggak seimbang, ingin memperbaiki ke kamu, tapi kamunya juga feminimnya sudah memulai belajar menerima kehadiran atau kehidupan baru. Ada kesuksesan yang diraih sama feminim ya. Ini bisa 6 hari lagi atau 6 minggu atau tanggal 6 nanti ada kesuksesan kamu raih ya. Dan kehidupannya maskulin di sini, walaupun dengan orang barunya ini ya memiliki rezeki besar, tapi merasa nggak nyaman, sia-sia. Jadi apapun rahasia yang dia simpan dengan orang baru, ya mau nggak mau ini akan terungkap. Dan ini membuat maskulin ya mencoba berencana ingin memperbaiki keuangan dia dulu, tapi memang butuh proses untuk sukses lagi ya, butuh proses. Dimulainya kehidupan maskulin yang penuh dengan tanda tanya, bahkan juga kebimbangan ya, tentang cinta sejati, pasangan sejati, soulmate, twin flames ataupun karmik. Ini membuat maskulin ragu ya akan masa depannya dengan orang baru. Dan ya maskulin coba untuk focusing dengan pekerjaan nantinya. Ini ada orang baru yang hadir dalam kehidupannya feminim. Seseorang ini kalau yang sudah bercerai ya, kalau aku lihat ini untuk feminim yang sudah bercerai, ini akan ada seseorang membawa keberkahan buat kamu dan dia serius. Kalau kamu laki ya
kamu mendapatkan pasangan perempuan yang membawa rezeki besar. Kalau yang perempuan fisiknya, ini kamu akan mendapatkan laki-laki calon suami yang sudah bercerai ya. Untuk khusus femininnya, ini dia kaya raya, memberikan serius ya, dan memberikan cinta sejatinya sama kamu. Dia pengen berlaku adil sama kamu, karena kamu di sininya sudah tegar, optimis, memperbaiki spiritualnya kamu selama 8 tahunan ini. Ini adalah hasil kemenangan dari proses healing kamu. Sedangkan maskulin ini ya diberikan kabar yang tidak menyenangkan, banyak kekecewaan karena adanya perselingkuhan terus-menerus dalam hidupnya si maskulin, dan dia merasa kesendirian dengan dunianya, sehingga dia tidak nyaman dengan orang barunya, merasa disia-siakan ketika dia sedang mencintai orang barunya. Pada akhirnya maskulin ya ingin memulai kehidupan baru dengan rencana kembali kepada feminim. Hati-hati untuk feminim, jangan sampai terganggu ya hasil dari healing kamu selama ini ya, jangan sampai terganggu. Karena yang aku lihat di sini, feminim akan mendapatkan hasilnya ya dalam dunia spiritualnya. Untuk maskulin, kamu mau belajar tentang spiritual pada akhirnya, dan kamu baru dimulai dari nol. Salah satunya dengan terbukanya kabar tidak menyenangkan dari kehidupan barumu, dan kamu merasa tidak dihargai, merasa diperangi, sehingga kamu berencana ya sudah waktunya untuk kembali lagi kepada feminim. Sedangkan feminim di sini energinya sudah mulai untuk menerima hasil penyembuhan ataupun healingnya. Kita lihat clarify dari The Hermits, Eight of Swords, Seven of Wands, The King of Cups. Apa sih yang kamu pertahankan? Apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih yang kamu tahan? Apa? Kamu selalu berpikir ya tentang trust issue di masa lalu. Kamu juga merasa terpojokkan dari adanya drama di masa lalu. Ini membuat kamu tersiksa sendiri. Bahkan kamu berpikir ya akan tertahan dalam karma buruk. Ini bisa sampai 7 tahun ataupun 7 turunan. Ini membuat kamu ya menahan komunikasi dengan feminim. Salah satunya sifat gengsimu, egomu inilah ya. Kita lihat the Two of Pentacles. The High Priestess, the World of Fortune. Kalian memang dipertemukan ya oleh Allah dan alam semesta untuk DM dan karmik. Memang sudah ada ceritanya ya, sudah ada bagiannya untuk dipertemukan, tapi dalam situasi yang salah. Ya, pada akhirnya nanti DM sama karmik juga keblok ya, jadi jodohnya juga selesai, gak berjalan. Spiritualnya juga keblok ya, karena di sini feminimnya bekerja keras terus tentang perbaikan spiritual, dan aku ngelihatnya memang maskulin ini stres memikirkan masa depannya. Kenapa? Karena si karmik ini menutup keberuntungannya si maskulin ya,
menutup, sehingga ya maskulin tersiksa dan merasa diikat ya, karena ada campur tangan energi gaib. Pada akhirnya maskulin juga bimbang masa depannya dengan orang baru ini, apakah akan baik-baik saja atau tidak. Kita lihat the Five of Swords-nya. Good. The Moon, the Four of Wands, and the Justice. Okay. Karmik, apapun yang kamu lakukan, upayakan untuk ngeblok energi twin flames ataupun soulmate, ini pada akhirnya mereka akan tetap kembali ya, karena ya intuisinya mereka membawa mereka untuk rujuk ke depannya nanti ya. Akan ada kejelasan dalam rumorsnya ini, ada keadilan juga dari adanya serangan gaib, terutama ke rumah, entah itu maskulin ataupun feminim. Ini ada pembayaran karma yang harus diterima. Makanya si DM merasa sia-sia ya tentang percintaan. Kita lihat justru feminimnya ini loh ya akan menerima dunia barunya, entah itu pekerjaannya ya akan naik jabatan ataupun mendapat promosi, gajinya naik ya, disenengin orang banyak, karena sifatnya si feminim ini lebih lebih murah hati, memaafkan dan coba untuk melepaskan apapun yang terjadi gitu ya. Kita lihat dengan the Ace of Pentacles-nya. Aku nggak mau baca yang sorry guys, aku minum dulu. Energinya nggak enak. Energinya nggak enak ya guys. Bismillah. Energi dari pembacaannya maskulin tuh sebenarnya sudah nggak enak, karena si karmiknya sudah merasa nggak nyaman ya, dan masa perjanjian sihirnya sudah mulai habis. Makanya feminimnya itu selalu focusing tentang perbaikan cara dia memaafkan, pandangan hidupnya. Ini feminim kuat mencoba memperbaiki kekuatan spiritual yang dia miliki. Salah satunya belajar memaafkan dan melepaskan, bahkan melupakan. Ini masih belajar. Akan ada hasil ya untuk feminim dari kerja kerasnya kamu. Gak usah khawatir ya. Ada rezeki juga, rezeki besar. Jodoh baru ada, entah itu pekerjaan ataupun percintaan. Ini lebih tulus ke kamu. Kalau yang sudah bercerai ya feminimnya, kalau yang masih menikah jangan memohon, ibaratnya gini loh, jangan memohon mencari yang baru dulu, please. Okay, I know you tired, for sure, okay, but please, ya, listen to me deh. Jangan berdoa untuk mencari yang baru dulu. Kalau kamu masih bersama, energinya akan berbalik ke kamu nanti. Ya, energi keburukan yang dilakukan maskulin itu akan berbalik ke kamu. So better you reminder yourself when you still together. Okay. I want to fix myself. I want to fix my connection between me and God. Or Allah gitu ya. That's all. Focusing
on your family, focusing on your career, on your spirituality. That's all. The world will follow you. Okay. Wow. Feminine, you will get something a good news tau. Ini rezeki besar. Tapi ingat ya, when you get it, never to be NPD or too proud. Jangan terlalu bangga ketika kamu mendapatkan hal itu. Ini hasil healingnya kamu, terutama yang sudah bertahun-tahun ya, hampir yang 8 tahun ini akan ada hasil yang luar biasa. Ya, ini bagus banget. Really, I wanna cry for you, feminine. Because it's a beautiful message. Aku mau nangis tahu ngelihatnya tuh energinya. Karena kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Walaupun bukan dengan maskulin lagi misalnya. Karena kamu sudah bercerai gitu ya. Atau berpisah gitu. Berpisahnya tuh dalam arti kalian belum nikah ya. Beda ya. Kalau berpisahnya kamu masih menikah, please stop thinking about the new person. Stop and stop. Okay, follow what I said. To controlling your energy, to not disaster. Yeah. 6 loh ini. Wow, look at this. The Strange, the Ace of Wands, the Three of Cups, and the Empress, and 9 of Wands. Focusing on yourself, semangatin hidup kamu sendiri, walaupun terkadang butuh biaya, butuh tenaga, butuh kesabaran, keikhlasan. Usahakan cari ya, apalagi ini bulan Maulid ya, masih energinya Maulid Nabi. Ini energi bagus yang namanya spiritual. Gunakan dengan baik, entah itu secara meditasi ataupun secara puasa ataupun secara sholatnya lebih banyak lagi gitu ya, dan juga zikirnya, sedekahnya. Ini bagus banget ya. Don't to letting go the good energy, special energy this time, apalagi bulan purnama hari ini ya. Jadi kalau bisa ya taruh aja air di depan rumah atau di atap rumah kamu, kena matahari dan kena bulan. Leave it, okay? Leave it until the finish Maulid. It is better, but it's okay lah. 3 days or 4 days, maybe the less is 1 week ya. Ya paling lama itu 1 minggu lah. It's okay lah, okay? You take it and you're using, baru gunakan. Tapi afirmasikan dari air bulan itu dengan awali bismillah nawaitu, tetap mintanya kepada Allah. Ini hanya sebuah energi, karena bulan dan matahari itu pun ciptaannya Allah ya. Jadi kita tidak jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah jalan juga gitu ya. Jangan sampai memuja ciptaannya Allah yang lainnya, nggak boleh ya guys. Oke, suatu keindahan, kebahagiaan akan kamu raih, feminim. Oh my god, I wanna cry. Just keep it strong ya. Tetap kuat. Weh, aku menangis loh. Energinya bagus banget. You will be happiness. You will be happiness. Learn ya. Belajar. Belajar dari kehidupan kamu di masa lalu. Tutupi apapun yang coba untuk menyerang kamu. Kuatkan lagi spiritualnya kamu. Ya. Sebagai awal mula kebahagiaan kamu nantinya nih. You will be okay. Oke, kita lihat. Pengen nangis gua. Energinya luar biasa. Aku nggak mau kotak-katik ini ya, karena ini udah bagus banget yang ini. Hasil dari kerja kerasnya kamu membenahkan diri itu sampai bertahun-tahun ya. Ada yang sampai 8 tahun, baru mulai 8 bulan. Ya, kalau yang masih baru mulai 8 bulan terus kamu udah merasa dapat hasil, jangan langsung
bangga diri ya, karena energi selalu bisa menyerang kapanpun. Jadi jaga-jaga, oke, jaga-jaga. Okay, we'll see. Oh my god, this energinya sangat luar biasa loh. Jangan lupa ya, airnya disiapkan sebanyak mungkin kalian mau. Siapkan pakai aqua aja, atau botol aqua, botol fit, apa aja. Taruh di bawah bulan dan juga matahari ya, bisa sampai 1 bulan maulid, taruh saja. Atau kalau mau 7 hari ya, paling cepatnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Diafirmasikan sebelum kamu naruh ya, baca aja Al-Fatihah buat diri kalian ya, terutama buat Al-Fatihah buat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat, para nabi, para malaikat, semuanya ya, leluhur semuanya disakum aja. Nah, nanti baru untuk diri kamu dan orang tua kamu dan pasangan yang kamu inginkan kayak apa, aku nggak tahu ya. Dan kamu baru afirmasikan, tulis di buku, di kertas, kamu ingin ini tahun ini hingga 5 tahun ke depannya atau 3 tahun ke depannya, aku mau seperti ini gitu ya. Tulis saja. Ini bulannya bagus soalnya ya, apalagi tahun ini kan angka 8, jadi insya Allah terwujud ya. Berbalik doa kita buat kita, terutama yang baik-baik saja. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Feminim, please keep strong, okay? Never give up. Ih, merinding gue bro ya, asli gue merinding. Allahu Akbar. Padahal AC udah dimatiin tuh. True love, masculine. This is the romance of the lifetime. And the children, your love life is being affected by children. And the honeymoon. The calling your soulmate. Maskulin. Kamu mau kembali dengan cinta sejatimu, tapi di sini kamu harus meninggalkan sifat childismu, sifat kekanak-kanakannya kamu. Kamu harus meninggalkan sifatmu itu. Dan ya, bisa jadi soulmate-nya kamu juga ini long distance, yang jauh dengan dirimu ya, secara fisik ya. Dan kamu ingin banget yang namanya menyelesaikan sebenarnya, tapi keinginan kamu dengan batinmu itu berbeda, sehingga tidak sinkron, tidak sejalan ya. Fairness, berlaku adil ya, maskulin. Kalau kamu mau sukses, mau bahagia, dapat yang sesuai keinginan kamu, kamunya juga harus adil dengan dirimu dan orang lain ya. Jangan sampai kamu tidak melakukan keadilan, walaupun hanya dengan ucapan. Transformation, perubahan hidup. Kamu harus belajar adil, belajar jujur untuk merubah kehidupan kamu. Itu akan kamu rasakan, tapi memang tidaklah, kita butuh dipercaya ya dengan orang, dari tindakan kita, ucapan kita, apakah sama gitu loh niatnya kita gitu ya, apakah sinkron, apakah sejalan, serasi, selaras. Surprise and go away. Oh my god, kamu harus pergi jauh ya. Bisa saja kamu harus pindah tempat ya, sebagai permulaan gitu. Dan ya di sini aduh ada black magic ya, maskulin, karmic partner, kebanggaannya kamu, kesombongannya kamu ya. Ketika kamu dicintai atau diinginkan oleh karmic partner kamu sekarang, ini ada black magic ya dari karmic partner kamu ya. Hati-hati ya, maskulin. Keadilan akan datang, ini membuat kamu kaget. Salah satunya adalah pembayaran karma tadi. Dan ini membuat kejutan ini pergi jauh dari kamu. Jadi kayak hidup kamu tuh ya, kejutannya malah keadaan yang tidak kamu inginkan selama ini.
atau kamu bisa ditinggalkan oleh partner karmik tapi dalam keadaan sesuatu yang gak kamu sangka. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan